Kita harus objektif, lini belakang Persib Bandung sangat-sangat underperform di laga kemarin, terutama Gustavo Polanco, bahkan juga Nick Kuiper. Dan sekarang banyak sekali tekanan dari Bobotoh agar manajemen Persib segera mencari pengganti Gustavo Polanco di lini belakang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Memang di pertandingan kemarin kelihatan banget lini belakang kita sangat kelabakan. Gustavo Polanco, Nick Kuiper yang sangat jago berduel, yang sangat jago menjaga lini pertahanan Persib ketika di Liga, seperti benar-benar diobok-obok ketika bermain di kancah Asia. Kita harus akui itu. Bahkan jika kita lihat secara umum, bukan hanya Gustavo dan Nick saja, tapi semua pemain Persib Bandung belum bisa bersaing di kancah Asia. Harus kita akui itu. Hanya mungkin beberapa yang memang terlihat menonjol, walaupun kita juga harus tetap menyimpan sisi lain, di mana pemain juga adalah manusia. Mereka kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Dan mungkin di pertandingan saat melawan Zhejiang, Gustavo Polanco dan juga Nick Kuiper dalam keadaan underperform. Banyak sekali duel-duel satu lawan satu yang kalah, antisipasi yang kalah. Itu kelihatan banget. Ini udah mulai terlihat di laga saat melawan Pot FC. Kalau menurut saya, dari segi individual itu jelas kelihatan. Semua pemain Persib beda kelas dengan para pemain Pot FC dari Thailand. Saya kira saat melawan Cina kita akan bisa menang, tapi ternyata kenyataannya mental berbicara, kualitas permainan berbicara, harus kita akui secara individual dan secara kerja sama tim, Zhejiang memang lebih bagus ketimbang Persib Bandung. Tapi kita juga jelas kasih aplaus kepada para pemain Persib Bandung karena setelah berusaha semaksimal mungkin, bahkan memberikan kontribusi ke liga kita, yang dimana sekarang musim depan kita akan memiliki 2 wakil ACL di Asia, ACL 2 gitu kan, dua tim maksud saya. Terus juga Persib Bandung menjadi tim nomor 1 ranking di hitungan Asia yang ada di Indonesia, dan 56 kalau saya nggak salah di top Asia. Nah, ini kan luar biasa sekali, dan tandanya kalau Persib Bandung memang telah berjuang, dan khususnya di pertandingan saat melawan Zhejiang bukan hal yang mudah untuk bisa menciptakan 3 gol setelah tertinggal 4 gitu kan. 4 gol itu kan satu hal yang bagus juga yang harus kita apresiasi. Dan evaluasi bagi saya di setiap permainan harus evaluasi, terlepas menang ataupun kalah. Dan di pertandingan semalam kita juga harus objektif, Bobotoh. Jangan hanya dalam tanda petik mengkritik saja Gustavo Polanco. Nick Kuiper pun di pertandingan saat melawan Zhejiang bagi saya sangat underperform sekali. Bahkan gol kedua bisa dibilang itu kesalahan antisipasi dari Nick Kuiper, sehingga siapa itu yang hitam tuh kayak Leo, kayak pemain AC Milan, malah lolos. Dan itu satu hal yang memang benar-benar harus segera dievaluasi oleh Coach Bojan Hodak. Bahkan Coach Bojan Hodak memberikan statement ketika ditanya apakah akan ada evaluasi pergantian atau penambahan pemain di musim depan. Bojan Hodak sangat tegas, ada, dan ditanya lagi lini mana, posisi mana. Kata Coach Bojan, semua posisi wajib memiliki pemain yang lebih baik katanya. Wah, itu kan luar biasa banget. Kita memang harus akui kalau pemain ini adalah pemain yang diwariskan dari pelatih-pelatih sebelumnya. Hanya beberapa pemain yang memang asli dari rekrutan Coach Bojan Hodak. Tapi itu bukan alasan, sekali lagi bukan alasan, karena Coach Bojan Hodak juga selalu bilang, karena pemain kita berkualitas, ya ngapain ngambil pemain lain. Cuman mungkin ya harus fase masuk dan keluar itu hal yang biasa dalam sepak bola. Itu sebabnya juga Gustavo Polanco dan juga Nick Kuiper sekarang menjadi sorotan untuk lini bertahan khususnya ya. Kita bahas lini bertahan dulu, belum ke posisi yang lain. Tetapi Gustavo Polanco juga masih memiliki kontrak yang cukup panjang bersama Persib Bandung. Intinya nggak akan bisa sekarang-sekarang. Justru musim depan tuh yang habis itu kalau saya nggak salah itu Nick Kuiper. Dan apakah akan diperpanjang atau nantinya yang baru, kita nggak tahu. Kita lihat akan seperti apa. Cuman kita harus akui Gustavo Polanco khususnya di 2 pertandingan ACL 2 Persib Bandung tampil sangat underperform. Dia kelihatan kewalahan, berduel gagal terus, antisipasi gagal terus, pembacaan permainan gagal terus. Ini seolah-olah memperlihatkan kalau memang kualitas Gustavo Polanco hanya bisa bersaing di Liga 1. Kalau di Liga 1
Walaupun memang ada beberapa pertandingan Gustavo yang juga underperform, tapi secara keseluruhan di Liga 1 tuh Gustavo Pangka bisa dibilang cukup bisa bersaing. Dia bisa menghentikan serangan-serangan lawan, bisa berduel bahkan menang dengan striker dari musuh-musuh Persib Bandung di Liga 1. Tapi ketika di Asia, dia benar-benar kewalahan, sangat kewalahan. Bahkan saya kan juga bilang di review setelah pertandingan melawan Port FC, ini bukan hanya tentang Gustavo Pangka saja, tapi secara umum memang pemain kita levelnya berbeda dengan Port FC pada waktu itu, dan termasuk ketika laga saat melawan Zhejiang. Secara individual, kualitas passing, visi bermain gitu kan, dalam bagaimana mereka mengkreasikan sebuah permainan, memberikan satu magic, memasak di tengah lapangan gitu kan, terus juga cara mereka berduel satu lawan satu itu beda banget lah, itu beda banget harus kita akui, dan itu hal yang membuat kita seharusnya bersyukur Persib mendapatkan pengalaman luar biasa di ACL 2 ini. Kita fokus di Liga sekarang, dan tentunya dengan kita fokus di Liga kita juara lagi, walaupun juara 2 ataupun 3 juga sebenarnya bisa main di Asia sih kalau untuk musim depan, tapi tidak boleh itu targetnya. Targetnya tetap kita harus back to back juara. Dengan kita back to back juara, kita akan bisa bermain lagi di Asia. Dan nanti seharusnya Persib harus bisa lebih siap dari segi mental karena pengalaman sebelumnya main di Asia, lebih siap juga dari segi pemain. Harus kita akui karena memang pemain yang direkrut oleh Coach Bojan Hodak ini sekarang adalah bisa dibilang terpaksa direkrut, karena memang Coach Bojan sebetulnya memiliki ring 1 dalam bursa transfer musim kemarin, khusus untuk pemain asing. Bahkan pemain lokal juga, salah satunya yang udah terbuka adalah Rizky Ridho, yang akhirnya menolak Persib Bandung dan memilih saudara kita Persija Jakarta. Dan ada beberapa pemain asing juga yang diinginkan oleh Coach Bojan. Tapi memang budget yang belum masuk pada waktu itu, yang kita juga Bobotoh tidak bisa menyalahkan manajemen juga. Enggak, kalau saya nggak setuju. Kenapa kita tidak boleh menyalahkan manajemen? Karena kita harus akui juga Persib sekarang dalam tahap berbenah, membangun training center, pengelolaan GBLA gitu kan, bahkan menjamin gaji pemain itu selalu terjaga. Kapan Persib punya sejarah nunggak pemain? Enggak, itu kan salah satu bentuk manajemen yang baik. Bahkan kalau seandainya kita lihat beberapa pemain pun sebenarnya pemain Persib Bandung bukan pemain ring 1 yang memiliki gaji tinggi di Indonesia. Ini bukan masalah tingginya, tapi kecerdikan manajemen bisa nego gaji yang tidak terlalu tinggi atau sesuai dengan kapasitas manajemen, dan tentunya tidak menunggak tetapi memiliki kualitas pemain yang bagus. Kayak David da Silva, Ciro Alves. Kan itu sebenarnya kalau kita bandingkan dari segi kualitas, pemain-pemain yang sangat berkualitas untuk di Liga 1. Tapi gajinya tidak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain asing yang lain. Ini kan salah satu bentuk kehebatan manajemen Persib Bandung dalam mengelola sebuah perusahaan, sebuah organisasi. Kalau menurut saya ya. Jadi tahu segimana harus ngeluarin, gimana negonya, tapi kualitasnya harus bagus. Walaupun ada juga beberapa pemain yang pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, salah satunya mungkin rekrutan pemain asing terbaru Persib Bandung. Tapi itu hal yang biasa, karena dari dulu juga banyak kadang kita merekrut pemain asing tapi gagal. Ini intinya harus evaluasi. Mudah-mudahan ada evaluasi terbaik dan Persib Bandung semakin melesat. Segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.